wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran kita dimulai pada hari ini, boleh untuk dibacakan doa terlebih dahulu. Belum membaca untuk hari Senin hari ini, gimana kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah. Ya salam makan. Semangat ya. Sebelum itu, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Anissa sakit. Dita, Neng, Farid, Fatihatul, Kalimah, Lutfi, M. Rasidin, Mirda, Muhammad Zihak, Fajar, Rajib, Randy, Rezki, Riko, Rian, masih sakit, Siva, Yogi. Oke. Berarti yang nggak hadir 4 orang ya? Izin siapa? Gak ada yang izin kan? Oke. Untuk selanjutnya, untuk itu Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Untuk yang hari Rabu kemarin kita belajar tentang apa? Gas halogen. Gas halogen apa aja unsurnya? F, klorin, terus ya. Nah kan yang kemarin itu kita belajar tentang gas halogen. Nah untuk yang hari ini kita akan belajar tentang golongan alkali. Nah golongan alkali itu golongan berapa? 1A, 2A, 3A? 3A. 1A atau 2A? 1A. 1A. Kalau golongan alkali itu 1A. Kalau misalkan yang 2A itu berarti golongan logam alkali tanah. Ya. Oke. Untuk tujuan hari ini kita akan mengidentifikasi sifat fisik dan sifat kimia dari golongan logam alkali dan akan mengidentifikasi warna nyala dari logam alkali. Ibu akan membagikan dulu lembar kerjanya. Ini nanti diisinya per kelompok aja ya, satu jajar satu kelompok. Aku jajarannya di situ. Bisa. Itu masuk aja ke sini sama. Kamu masuk aja tuh. B. Masuk di sini aja teh. Nanti Yogi masuk ke kelompok 1. Apa kelompok 2? Di sini kemana? Kelompok 2 loh. Yogi masuk ke kelompok 1. Di makamnya. Lutfi masuk ke kelompok 1. Kelompok 1. Kosong. Oke, boleh ya diisi dulu lembar kerjanya, hari atau tanggal, kemudian kelas, sama anggota kelompoknya siapa-siapa aja. Tanggal 21. 21 ya. 25 itu di depan. 21. Udah ya. Oke, selanjutnya boleh diperhatikan dulu. Ya, di sini ada sistem periodic unsur. Nah, menurut kalian yang logam alkali itu yang mana?
Yang mana? Yang ini. Yang ini, yang ini. Yang itu. Yang itu yang mana? Yang ini itu. Yang ini. Benar. Kan golongan 1A. Ini. Ya. Alina. Ya, nah coba lihat. Kenapa yang H ini beda warnanya dengan yang ke bawahnya? Karena Kenapa yang H ini beda warnanya? Karena kalau sama nanti bingung. Nih, karena halogen itu kan unsurnya gas, bukan padatan ya. Siap. Nih, coba dilihat di sini kan hidrogen itu kemarin masuknya ke apa hidrogen? Ke gas apa? Gas. Ya, ke gas mulia. Nah kan kalau hidrogen itu kenapa tidak termasuk ke dalam logam alkali? Karena si hidrogen ini termasuknya gas, bukan padatan. Sedangkan kalau misalkan yang logam alkali itu semuanya ini padatan. Ya. Nah, coba dilihat di halaman yang pertama. Di situ ada mengamati. Nah, coba sok kalian amati dulu wacana yang ada di lembar kerja tersebut. Sudah? Nah, coba diperhatikan lagi. Di wacana itu tentang apa wacananya? Ya, tentang kembang api. Tentang kembang api. Kalian kan sering lihat kembang api ketika pas lebaran tuh, pas malam takbiran. Kembang api itu menyalakan warna apa aja? Warna merah, warna kuning, biru, hitam. Ya. Yang menurut kalian warna itu terdiri dari logam apa aja? Dari unsur apa aja? Nah ya, tapi yang paling banyak di dalam kembang api itu adalah logam dari kalium. Nah, coba kalian lihat gambar ini. Dari gambar ini unsur apa yang tidak ada di dalam gambar ini? Radium. Rubidium ada. Lithium ada. Natrium ada. Ada satu lagi. Coba lihat di pendek unsur. Potasium. Apa? Fn itu apa? Francium. Ya. Ada satu lagi. Ada francium. Nah, kenapa francium tidak termasuk ke dalam senyawa golongan ini? Karena coba kita lihat. Ya, benar. Karena di sini kan ada simbol kipas. Kipas ini menandakan yaitu radioaktif. Ya, yaitu berarti si Fn ini, si francium ini dia bersifat radioaktif. Nah, si francium ini juga, ini tuh hanya di alam itu hanya sebentar gitu. Jadi misalkan dia ada alam tapi cuma sebentar, sekilat aja gitu. Ya, terawih. Karena dia ini, zat ini, dia itu paling langka di bumi. Jadi makanya dia bersifat radioaktif. Nah, tadi kan francium ya, bersifat radioaktif. Oke, kita lanjut. Sok, boleh sambil ditulis. Ya, sambil tulis. Nah, coba kita lihat lagi ke mananya. Di situ ada dari wacana di atas kita buatlah rumusan masalah dari golongan alkali. Menurut kalian gimana rumusan masalahnya? Iya, betul. Ya, sambil diisi ya. Nah, kita lanjut ke sistem sifat unsur golongan alkali. Sifat unsur dari golongan alkali itu banyak ya. Nah, coba dilihat. Nah, yang pertama itu ada unsur logam ini sangat aktif. Kemudian dia itu mengkilat atau dia itu warnanya perak. Ya, warnanya itu warna perak. Kemudian dia akan bersifat lunak dan dapat ditongkat. Terus di sini ada titik lelehnya itu sangat rendah bila dibandingkan dengan golongan logam lainnya. Kemudian dia itu sebagai penghantar panas dan
listrik yang sangat baik. Kemudian dia juga suhunya itu pada suhu kamar itu dia akan berupa hujan padat. Nah kemudian dalam satu golongan itu dari atas ke bawah, berarti kalau dari atas ke bawah dari apa ke apa? Dari litium ke cesium. Dari litium ke cesium. Nah dia itu si titik didihnya, titik laburnya sama si energi ionisasinya itu akan semakin berkurang. Jadi dari atas ke bawah itu akan semakin berkurang, tetapi si keaktifannya itu akan semakin bertahan. Nah, kita lihat di sini ya sifat karakteristik logam alkali. Logam alkali itu kan dia itu akan sulit mengalami reduksi ya, tetapi dia itu akan mudah mengalami oksidasi karena si logam alkali ini termasuk zat reduksi atau reduktor kuat. Nah, coba lihat dari tabel ini. Menurut kalian, jari-jari atomnya itu dari atas ke bawah gimana sifatnya? Ya, membesar ya. Jadi semakin dari atas ke bawah itu semakin besar jari-jari atomnya. Kalau misalkan energi ionisasinya semakin kecil ya. Karena tuh coba lihat dari 520 ke 375. Jadi jari-jari energi ionisasinya itu akan semakin kecil. Nah karena si jari-jari atom ini dia itu akan bergerak sehingga si jarak antara inti dengan elektron kulit keluarnya itu akan semakin bertambah. Jadi dia itu akan melepas si elektron valensinya. Kemudian kita lihat lagi dari keelektronegatifan. Kalau dari keelektronegatifan dari atas ke bawah semakin apa? Semakin turun ya, jadi semakin kecil. Jadi keelektronegatifan dari silisium ke cesium itu dia akan semakin kecil atau semakin ya. Karena ini tuh karena banyak lapisan kulitnya, jadi dia itu akan mudah untuk melepas si elektronnya. Terus satu lagi untuk energi ionisasi. Energi ionisasi itu untuk lebih singkatnya gitu ya, untuk lebih pahamnya. Kalau misalkan Li sama cesium itu nomor atomnya lebih gede yang mana? CS ya. Lebih gede CS, maka jadi ketika nomor atomnya lebih besar, maka dia akan semakin kecil. Jadi kalau misalkan energi ionisasi itu kita ingatnya kalau dari Li ke CS itu dia akan semakin kecil karena nomor atomnya dari kecil ke besar, maka dia yang besar itu akan kecil. Satu lagi yang potensial reduksi itu sifatnya gimana? Semakin kecil ya. Walaupun gitu ya dari itu minus dan itu gede dari litium ke cesium itu semakin kecil karena dia itu akan sulit mengalami reduksinya. Jadi dia itu akan lebih mudah mengoksidasi karena sifatnya itu dia itu akan sulit mengalami reduksi tetapi akan mudah mengalami oksidasi. Udah benar kan 9. Nah, sifat dari titik leleh sama titik didih. Titik leleh sama titik didih dari litium ke cesium semakin bertambah atau semakin berkurang? Titik leleh semakin berkurang karena tadi ya. Jadi titik leleh, titik didih sama energi ionisasinya itu dari litium atau dari atas ke bawah itu akan semakin kecil. Nah, itu sob. Coba kita lihat di lembar kerjanya yang mengumpulkan data. Nah, di situ kan ada soal-soal yang silakan untuk melengkapi huruf-huruf di bawah sehingga menjadi kalimat jawaban dari pertanyaan. Nah, sob, coba dijawab terlebih dahulu. Ada 5 soal. Tadi warna logam alkali itu gimana? Selain mengkilat, dia akan Ini ibu teh kartunya hilang nggak apa. ya. Tapi ini wajib diisi ya. Iya. Kalau logam alkali Kita bersifat masih ada apa? berkasnya atau enggak? Udah hilang. Udah dijawab semua belum? Ini gimana satu lagi?
Dua lagi. Kurang tahu ya. Nanti dicari dulu ya. Iya. Natrium. Apa? Narti. Nanti. Natrium. Coret. Aku Suhaji. Ini berarti. Apa itu cara soalnya? Titik lebur, titik lebur paling kecil. Tadi kalau titik lebur dari atas ke bawah itu semakin kecil. Berarti yang semakin kecil apa? Siu. CS. Siu ya. Nah, jari-jari atom yang paling besar. Jari-jari atom yang paling besar. Kalau jari-jari atom gimana? Dari atas ke bawah semakin kecil atau semakin gede? Gede. Dari atas ke bawah jadi semakin kecil. Jari-jari atom. Oh, jadi gede. Berarti kah? Gede. Jari-jari atom. Bang Luhur lebih tahu. Emang nih si dua bisa? SC. Kata. Nah, Udah Bu. ya kita lanjutin lagi. Ya boleh diperhatikan lagi ya. Ya. Nah selanjutnya kita ke sifat fisik logam alkali. Nah sifat fisik dari logam alkali ini yaitu kan wujudnya padat ya, padat seluruh ruangan. Tetapi untuk cesium ini dia khusus karena dia itu akan menjadi cair ketika dia akan lebih dari 20 derajat Celcius. Kemudian si unsur litium, kalium sama natrium ini sangat ringan. Nah karena dia itu kerapatannya itu lebih kecil, yaitu 1,0 gram per mili. Nah selanjutnya kita akan ke sifat kimia dari unsur logam alkali. Yang pertama itu ada peraktifan logam alkalinya. Sambil ditulis ya. Nah di sini itu yang pertama itu maaf kalian. Yang pertama itu dia itu dengan direaksikan dengan oksigen, dia akan membantu oksida. Nah, kenapa? Coba dilihat. Kenapa kan di sini tuh 4M ditambah O2 menjadi 2M2O. Kenapa enggak 2M2O2? Karena apa? Coba lihat. 4M direaksikan dengan O2 menghasilkan 2M2O. Kenapa enggak 2M2O2? Kan di sini juga ada O2. Karena apa? Karena kalau M2 aja nanti M-nya jadi 2. Iya, benar ya. Jadi kan kalau di sini itu 4M. Kita lihat di sini 2 kali 2 berapa? 4. Di sini O-nya ada berapa? 2. Di sini O-nya ada berapa? 2. 2 dari mana? 2 kali 1. 2 kali 1. Iya, betul. Oke, selanjutnya di logam alkali direaksikan dengan oksigen itu akan membentuk peroksida dan superoksida. Untuk ininya mah kayak tadi ya, berarti gak? Kenapa dia bisa menghasilkan M2O2? Karena kan di sini juga M-nya 2, di sini O-nya 2. Ya, kalau misalkan yang di sini mah si M-nya karena 4, maka dia harus ada koefisiennya 2. Nah selanjutnya ini direaksikan dengan halogen. Nah ketika direaksikan dengan halogen ini dia akan membentuk garam halida. Itu ya, ini contohnya. Nah contohnya itu ada 2Na direaksikan dengan Cl, dia akan menghasilkan 2NaCl. Kalau NaCl itu garam apa? Ya. Ada garam halida. Selanjutnya ini akan direaksikan dengan belerang. Dengan belerang itu akan membentuk apa? Bentuk Sulfida. Nah contohnya kayak gini.
Contohnya itu 2Na direaksikan dengan belerang atau sulfur akan menjadi Na2S. Udah ya. Nah, selanjutnya direaksikan dengan air, yaitu air ini akan tereduksi menjadi H2 dan hasilnya adalah basa. Nah, contohnya ini ada 2Na direaksikan dengan air, H2O itu air, H2O itu air ya. Ya, akan menjadi H2 ditambah NaOH ini apa? Asam atau basa? Selanjutnya ini direaksikan dengan hidrogen akan membentuk Nah, Kak, untuk contohnya itu seperti ini. Nah, contohnya itu ada 2K ditambah atau direaksikan dengan H2 akan menjadi 2. Selanjutnya direaksikan dengan nitrogen. Dengan nitrogen akan membentuk apa? Litium. Nah, contohnya ada 6Li direaksikan dengan N2 atau dengan nitrogen, kemudian akan menghasilkan 2Li3N. Satu lagi ada dengan asam. Dengan asam ini dia itu akan larut dengan cepat sehingga menghasilkan gas. Gasnya gas apa? Ya, gas H2 atau gas hidrogen. Selanjutnya ada sifat logam dan sifat basa alkali. Nah, untuk sifat logam ini ketika semakin ke bawah itu dia akan semakin kuat. Jadi misalkan dari Li ke kalium itu yang kuat yang mana? Dari litium ke kalium, litium, natrium, kalium, lebih kuat yang mana? Ya, kalium. Nih, dapat lihat ya. Kan K itu kalium. Naon liu? K ini kan kalium, Na ini kan natrium, Li ini kan litium. Kalau dari periode unsur kan L ini paling atas ya. Tetapi dia itu memiliki kekuatan masanya itu paling kecil karena tadi ya sifatnya itu semakin ke bawah dia akan semakin kuat. Selanjutnya di kelarutan. Basa senyawa alkali ini semuanya itu mudah larut dalam air. Nah, kelarutannya dalam air ini akan semakin kuat. Ya, semakin ke bawah semakin besar. Nih coba lihat. Coba diperhatikan. Untuk warna litium, warnanya apa? Litium warnanya. Bukan litiumnya, warna nyalanya. Nah, selanjutnya warna natrium, warnanya
Nah, nih dilihat untuk warna nyalanya itu. Nah, untuk warna nyalanya itu litium itu warna merah. Kalau natrium itu warna kuning. Kalium itu warna merah. Iya. Rubidium itu warna ya. Kalau cesium itu warna oke, coba dilihat lagi JLK-nya yang mengasosiasi. Yang mengasosiasi itu kan ada jelaskan mengenai kereaktifan unsur logam alkali. Nah tadi itu jari-jari atomnya dari atas ke bawah dia akan semakin apa? Iya, sekulis. Terus energi ionisasinya dari atas ke bawah dia akan semakin apa? Kalau keelektronegatifan dari atas ke bawah akan semakin apa? Kalau potensial reduksinya dari atas ke bawah Semakin mengecil. Energi ionisasi jari-jari atom, potensial reduksi sama keelektronegatifan. Terus ada satu lagi, titik didih sama titik lelehnya dari atas ke bawah itu akan semakin kecil. Nah, sok bisa dilihat ya di tabel juga energi ionisasi dari atas ke bawah akan semakin apa, jari-jari atomnya dari atas ke bawah akan semakin apa, kemudian titik leleh sama titik didihnya dari atas ke bawah sifatnya seperti apa. Rajib, coba kita lihat. Farid bangun Farid. Farid, bangun. Duduk. Ini dia aja. Ajakin. Apa aja. Sambil ngisi yang nomor 1, diisi juga yang nomor 2-nya. Itu mah tinggal menghubungkan aja ya. Yang pertama itu gak kelihatan ya warnanya. Di warna DLK-nya nggak ada. Yang nomor 2 dulu coba lihat. Belum. Enggak, energi ionisasi, jari-jari atom, terus keelektronegatifan, potensial reduksi, titik leleh sama titik didih. Udah? Dari atas ke bawah semakin kecil, sama kayak yang titik ini sama titik. Iya, negatifnya makan semakin kecil. Coba dari 3.000 ke 2.000, titiknya semakin besar. Semakin kecil ya. Udah? Ini dikit lagi, Bu. Coba kita lihat dulu nomor 2. Nomor 2 di nyala api, yang pertama itu warna kuning. Yang pertama itu warna kuning. Yang kedua itu
kedua kuning. Yang ke satu kuning, yang kedua itu merah lembayung. Merah bukan. Yang kedua itu biru. Benar. Bentar. Jadi kemana? Ya, yang kedua itu merah lembayung. Yang ketiga itu biru. Yang keempat itu merah. Yang keempat itu ungu. Yang keempat itu ungu. Yang terakhir itu merah. Nah, tugasnya boleh dihubungkan. Misalkan yang warna kuning itu tadi apa? Nah, sob coba pakai garis dihubungkan. Garis tarik. Ya, Garis. garis. Misalkan yang nyala api itu misalkan warna kuning itu misalkan rubidium. Ya kita ada garis dari sini ke sini. Ke sini kayaknya dengan. Yang satu kuning. Nomor dua tadi apa? Merah lembayung ya. Nomor dua merah lembayung. Ketiga biru. Keempat ungu ya. Kelima merah. Nah, coba garis tarik. Terus. Udah semuanya? Udah belum? Rajin banget rajin. Udah? Oke. Saat kita buka lagi ke yang halaman pertama yang mengamati. Yang dimananya itu rumusan masalahnya apa? Kelompok 1. Kelompok 1. Kenapa kembang api itu bisa mengajak dengan warna yang berbeda? Ya berarti kita akan mengidentifikasi warna nyalanya. Kemudian yang nomor mengumpulkan dari kelompok 2, yang nomor 1 apa? Lunak. Yang nomor 2 perak. Yang nomor 3 yang nomor 4 nomor 4 natrium. Nomor 5 ya. Yang lainnya sama nggak? Sama. Oke, yang nomor 3 dari kelompok 3. Yang nomor 1 tadi jari-jari atomnya dari atas ke bawah semakin apa? Kalau energi ionisasinya? Energinya semakin kecil. Kalau titik ini dan titik lainnya? Semakin kecil. Kalau elektronegatifannya? Udah? Ya. Satu lagi, yang warna nyala, yang warna kuning itu? Warna kuning itu Natrium. Yang kedua itu warna merah lembayung. aluminium. Yang warna biru? Cesium. Yang warna ungu? Aluminium. Yang warna merah? Oke. Boleh ya diisi di kesimpulannya. Berarti kita telah belajar apa aja? Warna nyala dari logam alkali. So, boleh sambil diisi ya kesimpulannya. Ya, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Tapi ada latihan soal yang 1. Sebutkan nama unsur golongan alkali. Nama unsurnya aja tadi ada berapa? Ada 6. Ya, nah tadi boleh ditulis aja di buku apa aja nama unsurnya. Untuk hari ini kita telah belajar mengenai identifikasi dari sifat fisik dan kimia logam alkali. Kemudian kita udah mengidentifikasi dari warna nyala ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya.
Mudah-mudahan apa yang Ibu ajarkan pada hari ini kalian tidak puas ya. Jadi kalian bisa mencari informasi dari sumber-sumber yang lain, baik dari YouTube, lembaga kerja yang lain, atau dari modul-modul yang ada di Google, ya dari internet. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.